Dan untuk sumbernya ini teman-teman, jadi sumbernya ini seperti sumur ya, seperti sumur, dan memang disakralkan, dan airnya memang kecil sekali karena memang lagi musim kemarau. Mata air Sumberwangi ini disakralkan oleh warga sekitar atau gimana, Pak? Kalau warga sekitar itu udah pasti, Pak. Udah pasti ya? Ya, tapi banyak juga dari warga-warga lain, dari kampung jauh-jauh juga, itu juga Banyak yang datang. banyak yang datang. Terus kenapa dinamakan Sumberwangi? Apakah baunya wangi atau gimana, Pak? Memang gitu, Pak. Kadang kalau zaman dulu itu yang sering itu setiap Jumat Legi, setiap orang punya hajat, orang Sumberwangi itu pasti kan membawa sesaji, Pak. Membawa sesaji. Sini. Kalau itu ditinggalkan pasti gimana, Pak ya? Ada aja godaannya itu, Pak. Kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini kita berada di Desa Parijatah Wetan, dan kita akan menuju ke Desa Wonosobo, tepatnya di Dusun Sumberwangi, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di hari ini kita akan mengunjungi sebuah sumber yang menurut cerita warga sekitar adalah Sumberwangi tersebut asal-usul dari Dusun Sumberwangi. Dan menurut ceritanya sumber tersebut itu bisa mengobati berbagai macam penyakit, teman-teman. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita minta informasi ke narasumber atau juru kunci dari Sumberwangi. Kita udah memasuki Desa Wonosobo. Kita udah memasuki Desa Wonosobo, Dusun Sumberwangi, dan kita akan mencari lokasinya. Dari lokasinya kena syuting sampean, Bu. Oke, kita pelan-pelan teman-teman, karena tadi itu kita udah survei lokasinya dan sedikit lupa ya. Sedikit lupa. Sebentar. Itu ada anak-anak siswa dan siswi lagi latihan gerak jalan. Aku lupa ini lokasinya, jadi kita pelan-pelan kita nyari dulu. Kita udah masuk di Desa Wonosobo sebenarnya, Desa Wonosobo, Dusun Sumberwangi. Tapi kita cari dulu untuk lokasinya. Nanti ada pertigaan ke kiri. Kita pelan-pelan aja supaya nggak kelewatan. Kalau kelewatan tuh nanti bolak-balik jadinya. Jadi kalau untuk suasana pedesaannya di Dusun Sumberwangi yang sebelah sini seperti ini, teman-teman. Dan inilah dia pertigaannya. Kalau lurus terus itu ke Desa Sukomaju, Dusun Kaligoro. Desa Sukomaju kita belok ke kiri. Belok kiri. Nah, di sini ada pelang jalan ke sumber. Ini kita belok ke kanan. Dan memang untuk sumber ini belum pernah diekspos di YouTube, teman-teman. Sepertinya baru kali ini diekspos di YouTube ya. Setelah jalan paving ini akan ada jalan yang
tanah dan tidak beraspal dan tidak berpaving dan bebatuan. Kita ikutin jalan ini terus. Oh, ini ada paving tapi udah rusak. Jadi dulu di paving ini, sekarang udah rusak pavingnya. Dari sini kita akan naik ke jalan paving lagi, kira-kira 50 meter. Dan disinilah di sini tuh nggak ada petunjuknya. Kalian bisa belok ke kiri. Nah, belok ke kiri. Kalau nggak salah ini juru kuncinya. Nanti kita cari deh juru kuncinya. Kita ke lokasinya dulu. Kita parkir di bawah situ teman-teman, yang dekat dengan sumber wangi atau mata air sumber wangi. Kita parkir di sini. Oke. Oke. Tepat di jam 10.25 menit kita sudah berada di lokasi sumber wangi. Jadi sebuah mata air yang disakralkan oleh warga sekitar, dan lokasinya di kawasan pohon-pohon bambu, kemudian ada irigasi pengairan juga di belakang perkebunan. Bukan perkebunan ya, di belakang kebun ini teman-teman, di belakang kebun. Jadi seperti ini untuk suasananya. Di depan kita juga ada pohon-pohon salak. Dan ini karena musim kemarau ya, walaupun nggak kemarau panjang, itu airnya sedikit berkurang. Dan inilah lokasinya untuk sumber wangi, dan untuk sumbernya ada di depan sana itu. Ini irigasinya aja nggak ada airnya ini, karena memang lagi musim kemarau. Dan itu MyWeb sedang ngobrol dengan juru kuncinya. Sebelum kita ke sana, kita akan lihat ya, kita akan melihat di sekeliling bagaimana ini suasananya teman-teman. Ada pohon apa dan lain sebagainya. Ini juga ada pohon yang besar banget ini di sini nih. Dan untuk sumbernya ini teman-teman. Jadi sumbernya ini seperti sumur ya. Seperti sumur dan memang disakralkan. Dan airnya memang kecil sekali karena memang lagi musim kemarau. Assalamualaikum, permisi. Oh, ini dia. Jadi seperti sebuah sumur ya. Seperti sebuah sumur sudah dibentuk ini, kayak sumur gitu sumbernya. Jadi seperti ini untuk Sumber Wangi, sebuah mata air yang berada di dusun Sumber Wangi. Nanti kita minta informasi ke
narasumber apakah Sumberwangi di dusun Sumberwangi ini adalah asal usulnya dari sumber mata air ini, teman-teman. Kita akan coba untuk meminta informasi ke juru kunci, yaitu Pak Sukri kalau nggak salah. Oke teman-teman, ini Pak Sukri juga udah siap untuk kita mintain informasi mengenai Sumberwangi. Assalamualaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam, Pak. Pak Sukri kan ya? Nggih, Pak Sukri, Pak. Bentar Pak, tak nyopot sepatu dulu. Pak Sukri, saya mau minta waktunya sebentar ini Pak Sukri. Iya Pak, iya Pak. Mengenai Sumberwangi. Untuk Sumberwangi, apakah ini adalah sebuah mata air yang kemudian menjadi asal-usul nama dusun di Sumberwangi, Pak? Betul Pak, jadi adanya dusun Sumberwangi itu munculnya karena dari sejarah sumbernya ini, Pak. Sumber ini gitu? Iya. Ini berarti tahun berapa Pak ya? Kalau untuk dusun Sumberwangi, apa dulu sejak zaman penjajahan Belanda atau zaman penjajahan Jepang, atau setelah kemerdekaan munculnya dusun Sumberwangi ini? Zaman Belanda Pak. Zaman Belanda Iya. ya? Kan dari lagu itu kan sudah berurutan sampai nama bupati pertama itu kan. Berarti memang dusun Sumberwangi ini sudah ada sejak zaman Belanda ya? Iya. Atau sebelum? Oh, zaman Belanda berarti Zaman ya? Belanda, mungkin sebelum juga bisa Pak. Sebelum juga bisa ya? Kan dikenal banyak orang itu sejak zaman itu Pak. Terus ini kalau misalkan nggak musim kemarau, airnya sampai ke atas Pak? Iya, sampai bisa keluar sendiri Pak. Oh, sampai keluar ke semua Iya. sana ya? Iya. Bisa juga sebagai pengairan? Juga pengairan. Oh, bisa pengairan juga? Iya. Karena ini dianggap pusatnya dari Sumberwangi kan sini semua. Terus mengikuti yang bawah-bawah gitu. Nggih. Terus memang untuk mata air Sumberwangi ini disakralkan oleh warga sekitar atau gimana Pak? Kalau warga sekitar itu udah pasti Pak. Udah pasti ya? Ya, tapi banyak juga dari warga-warga lain, dari kampung jauh-jauh juga, itu juga Banyak yang datang? Banyak yang datang, karena apa ya, tidak kita yang minta, dia sendiri yang datang, karena dia mendapat, istilahnya itu kayak mendapat fisik itu loh Pak. Mendapat fisik? Iya. Bisa diceritakan? Iya tuh, pernah ada orang dari Rajokresi itu, dia tuh sakit mata Pak. Oh, sakit mata? Iya. Jadi untuk warga dari mana tuh yang dapat fisik? Itu dari Rajokresi. Oh, Rajokresi. Rajokresi Pesanggaran ya? Pesanggaran. Itu dia kan sakit mata Pak. Sakit mata. Lihat gitu. Dia dapat fisik, suruh nyari air ke Sumberwangi gitu. Ke Sumberwangi? Iya. Nah, waktu itu apa ya, almarhum bapak sendiri juga bingung. Akhirnya kan dilihat air nggak ada Pak waktu itu Pak. Oh, airnya nggak ada waktu itu? Waktu itu nggak ada Pak, karena apa ya, musim kemarau juga. Oh, kemarau juga? Cuma dicangkul satu cangkulan, habis itu tinggal pulang. Nah, habis itu sebentar ditengok lagi kok ada Pak, itu loh. Airnya langsung muncul, ditinggal sebentar? Ada air dikit tuh, dibuat basuh mukanya. Bentar, habis itu dia pulang, nggak ada 1 bulan, dia kembali, dia bercerita terima kasih gitu kok. Kembali lagi ke sini mengucapkan terima kasih karena udah sembuh. Iya, itu. Itu bukan kita yang mengajak sini enggak, dia sendiri yang dapat. Karena beliaunya itu mendapat fisik ya. Fisik sendiri gitu. Mungkin dari mimpi atau bisikan ya. Iya, gitu. Banyak sekali orang-orang gitu, Pak. Terus kenapa dinamakan Sumberwangi? Apakah baunya wangi atau gimana Pak? Memang gitu Pak. Kadang kalau zaman dulu itu yang sering itu setiap Jumat Legi. Jumat Legi? Iya. Tapi untuk saat-saat ini meskipun nggak Jumat Legi, kadang orang datang itu dia, loh kok bau gini? Tapi cuma sebentar. Sebentar? Iya. Ada bau wangi gitu ya? Iya. Dapat aroma gitu. Wanginya itu seperti apa Pak? Apa seperti bunga melati atau seperti aroma bau parfum atau gimana?
gimana ya? Nggak bisa dikatakan. Nggak bisa dikatakan harunya ya. Pokoknya wangi gitu ya. Iya, cuma apa ya? Ya sekilas, tapi kita bisa merasakan gitu. Terus ada cerita-cerita lain Pak untuk mengenai kesakralan dari sumber mata air yang dinamakan Sumber Wangi ini? Ya sakralnya gini Pak ya. Setiap orang punya hajat, orang Sumber Wangi itu pasti kan membawa sesaji Pak. Membawa sesaji. Sini. Kalau itu ditinggalkan pasti gimana Pak ya? Ada aja godaannya itu Pak. Kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu Pak. Ada sound tiba-tiba mati. Gitu. Padahal sound nggak apa-apa gitu. Ada angin ribut, hujan gitu. Iya, tiba-tiba apa ya? Ya di tempat hajatan itu ada masalah itu. Gitu. Itu khusus warga dusun Sumber Wangi Pak ya? Khusus Sumber Wangi. Harus misalkan ada hajatan, pasti Pak. Harus ke sini gitu. Iya. Ke sini dulu, ngirim sesaji, baru nanti hajatannya dimulai. Iya, gitu. Kalau mereka enggak ngirim sesaji dulu, itu mesti ada godaannya. Ada godaannya. Jadi nggak bisa disepelekan gitu, ditinggalkan nggak. Berarti ini untuk juru kuncinya turun temurun dari keluarga Pak Sukri. Pak siapa? Pak Sukri gitu. Iya. Turun temurun. Iya. Kalau sampean dari pewaris nomor berapa ke berapa? Insya Allah nomor 3 Pak. Oh 3. Iya. Mungkin lebih Pak kalau dari zaman Belanda. Kalau untuk yang ngurusi ketiga gitu. Iya, ketiga. Kalau dulu emang terbengkalai mungkin Pak ya. Terbengkalai Pak. Nggak ada yang ngurus dulu ya. Iya, betul. Walaupun sudah ada, cuman terbengkalai nggak ada yang ngurus. Iya. Pak Sukri. Iya. Untuk ini kan udah berbentuk sumur Pak ya? Iya. Aslinya itu gitu dah. Berbentuk sumur. Oh aslinya? Iya, aslinya. Itu kedalamannya berapa ya? Kedalamannya mungkin cuma 150 Pak. Satu gini Pak. Oh sepundak ya? Ya saya berdiri cuma satu gini. Oh satu pundak? Iya. Satu pundak itu dari bawah. Iya. Oh jadi pernah sampean gali itu? Iya. Cuma bersihkan aja. Bersihkan? Enggak gali, cuma bersihkan lumpur. Iya. Jadi cuma satu pundak. Iya. Dan kalau misalkan nggak musim kemarau, airnya bisa sampai bisa ngairin ini ya, pengairan ini ya. Pengairan ini. Terus kalau untuk yang bangun-bangun ini Pak, untuk apa nih, nyemen dan batu-batu dari keluarga sampean? Bukan dari keluarga, tapi ada warga itu tiba-tiba gimana ya? Punya keinginan sendiri. Oh, keinginan untuk bangun. Iya. Mungkin dapat fisik juga mungkin. Iya, itu dah. Makanya ada di apa ya? Istilah itu ada yang nolak, nggak usah dengan, tapi dia tetap maksa Pak. Gitu. Kalau untuk ini, apa ini pendopo ini? Iya itu. Oh, barengan semua, bersamaan dia. Iya, bersamaan ini. Kalau dari isi kendi-kendi ini apa Pak ya? Ini air Pak. Ini kan bedanya tiap surau itu kan. Tiap surau? Ya itu kan dikasih Pak. Takutnya waktu air nggak ada, air itu, kalau ada orang membutuhkan. Oh, tinggal ngambil. Jadi kalau pas bulan suro, jadi disiapin dulu airnya di kendi. Iya. Kalau ketika ada kemarau atau orang yang kesini berkunjung, airnya kehabisan. Iya. Ya telat ya. Iya. Jadi tinggal ngambil dari kendi. Iya. Tapi insya Allah kemarin tuh tahun yang lusa Pak itu, kan kemarin panjang Pak. Oh iya. Nggak sampai habis, masih tetap ada gitu loh Pak. Meskipun dalam itu ada. Oh tetap ada ya? Iya ada. Sampai sekarang ini ya? Iya. Kecuali kalau nggak musim kemarau. Nah, kalau nggak musim kemarau ya udah keluar. Oh, keluar terus ya. Kemarin musim kemarau itu nggak sampai habis gitu. Terus kalau untuk malam-malam khusus, iya, ada nggak yang kira-kira apa itu namanya kalau kesini itu? Ritual khusus ya? Ada. Tiap malam apa biasanya kalau ritual? Warga ini malam Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Ada juga yang orang punya hajat malam Jumat Begi. Ya tergantung. Kalau warga yang dikhususkan itu malam Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Tapi kalau dari luar, dari dusun Sumber Wangi ada yang datang Pak? Dari luar banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Terus nanti ini kan saya sudah nyimpan nomornya Pak Sukri. Iya. Jadi kalau untuk pengunjung yang ingin melakukan spiritual ke sini, apa namanya itu, tirakat, iya, bisa menghubungi ke nomor sampean gitu. Iya. Bisa, boleh saya cantumkan berarti. Iya. Oke. Oh iya Pak Sukri. Iya. Untuk nomor handphone ini kan selalu aktif ya? Iya, selalu aktif Pak.
Jadi sewaktu-waktu bisa dihubungi. Bisa Pak, bisa Pak. Kalau misalkan sewaktu-waktu nggak bisa dihubungi, untuk pengunjung yang ingin ke sini gimana caranya? Ke warga setempat aja. Ke warga setempat yang dekat dengan area rumah sampean ya? Iya, itu udah kanan kiri udah permisi gitu, udah nanti pasti diantar ya. Oh, permisi, nanti diantar. Iya. Saya minta info satu lagi. Iya. Karena ini tempatnya emang disakralkan, adakah keanehan-keanehan lain, Pak? Keanehan itu waktu ini Pak ya, waktu bangun ini Pak ya. Itu tiba-tiba ada ular dari sana Pak, malam Pak. Belum pasang lampu. Ular apa ya, hitam yang putih itu Pak. Ular hitam dan putih? Iya, ular hitam putih itu, ular jali apa namanya itu. Iya. Dia turun sini Pak, cuma minum. Oh, minum ya ularnya? Iya, habis minum kembali lagi. Iya. Hilang? Iya, kembali lagi dah. Itu dah apa waktu ya? Bersihin itu ya? Waktu bersihin atau gali? Ini pancuran sudah selesai gini, cuma ini belum ada. Oh, belum ada. Belum bersihkan itu. Jadi itu ya, nyata kok ular cuma minum, habis itu kembali lagi sini. Oke. Tapi nggak mengganggu juga. Mengganggu ya. Habis itu ularnya hilang ya. Iya, itu. Oh ya Pak Sukri, adakah cerita-cerita menarik yang lainnya dari sumber mata air Sumberwangi nih Pak Sukri? Ini ada cerita gini Pak. Ada pertama itu orang Medan itu datang sini, tak tanya, Pak, sampean jauh-jauh kok ngerti sini? Katanya dia dari Taman Sri Tanjung. Oh, dari Taman Sri Tanjung. Iya. Pendopo. Iya, dari Pendopo sana. Katanya dapat visit turun ke sini gitu. Oh, suruh ke sini. Iya. Nah, akhirnya dia ke sini, habis itu dia duduk sebentar, dia ritual sebentar. Ritual. Dia berpesan sama saya, Pak Sukri, tolong ini dirawat betul. Oh iya Pak, itu memang saya rawat Pak. Nah, gitu kan. Habis itu setelah berapa bulan datang lagi, dia bawa bendera 3. Bendera satu merah putih, yang satu hitam, yang satu putih. Bendera udah rusak. Dan anehnya lagi, yang bangun ini kan bukan orang Medan. Oh, yang bangun ini orang Medan? Iya, tapi lain orang. Oh, lain orang? Lain orang. Karena dia apa? Kok tiba-tiba punya kemauan. Diingatkan sama orang nggak usah gitu, tapi dia tetap maksa, udah saya ingin gitu. Nggak tahu kenapa, tapi saya ingin. Yang bangun ini? Iya. Pendopo ini? Iya. Dibantu masyarakat sini nggak? Masyarakat cuma bantu tenaga. Oh, bantu tenaga. Cuman biayanya semua dari orang Medan itu. Iya, itu. Makanya apa ya? Nggak tahu gimana kok dia punya gitu peduli gitu loh Pak. Terus habis ini udah berapa bulan, ada 1 tahun, tiba-tiba ada proyek ini. Ada proyek? Ini irigasi itu ya. Loh, ini saya bingung waktu saya tanya, Mas mau bangun apa? Itu pengairan sini. Mas, siapa yang minta? Udah nggak tahu, ini izin dari bos gitu. Sekarang habis selesai, saya ke rumah CP-nya Pak, mau terima kasih. Terima kasih sama orangnya itu yang bangun itu. Nggak ketemu Pak. Oh, nggak ketemu sampai sekarang. Nggak ada. Namanya nggak ada waktu itu. Ya ada. Ada Pak. Cuman orangnya udah nggak ketemu. Itu ya, disyukurin aja, mungkin kemauannya yang sini lewat lantaran orang lain kita nggak ngerti juga. Betul. Oke Pak Sukri, terima kasih banyak untuk informasinya. Semoga untuk Sumberwangi ini bermanfaat untuk satu warga sekitar dan masyarakat luas. Dan sehat selalu Pak Sukri. Terima kasih banyak.